Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Nurul Fajriyah, NIM E20191148. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan bab ketiga bagian kelima tentang lingkungan makro. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang lingkungan makro. Apa itu lingkungan makro? Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atau suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Lingkungan makro terbagi menjadi 6. Yang pertama, lingkungan demografis. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Dan yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Yang keempat, lingkungan alam. Yang kelima, lingkungan teknologi. Dan yang terakhir, lingkungan politik hukum. Yang pertama yaitu lingkungan demografis. Kekuatan demografis utama yang diamati pasar adalah populasi. Karena masyarakat adalah pembentuk pasar, lingkungan yang paling berpengaruh dalam lingkungan pemasaran makro. Lingkungan demografis memperlihatkan pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi. Demografi merupakan studi kependudukan manusia, menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lain. Yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pemasar harus melihat tren yang mempengaruhi daya beli. Di dalam distribusi pendapatan, ada 4 jenis struktur negara industri, yaitu yang pertama, perekonomian, dan yang kedua, perekonomian pengekspor bahan mentah, yang ketiga, perekonomian industri, dan yang keempat, perekonomian industri baru. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Di dalam keberadaan subbudaya, setiap masyarakat mengandung subbudaya dan perilaku yang timbul dari pengalaman. Pemasar selalu menyukai para remaja karena mereka adalah penentu tren masyarakat dalam hal mode. Yang keempat yaitu lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam merupakan salah satu permasalahan global yang utama. Konsumen sering tampak berkonflik dengan lingkungan alam karena meningkatnya jumlah produk ramah lingkungan yang dibeli menyebabkan terganggunya kebiasaan loyalitas konsumen serta perubahan sikap konsumen terhadap peran yang mereka mainkan dalam pelindungan alam. Yang kelima yaitu lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Semua teknologi baru adalah kekuatan penghancuran kreatif. Tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa banyak teknologi baru utama yang ditemukan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Pemasar harus mengikuti 4 tren teknologi berikut ini. Yang pertama, kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Yang kedua, peluang inovasi yang tak terduga. Dan yang ketiga, anggaran R&D yang beragam. Keempat, semakin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Yang terakhir yaitu lingkungan politik dan hukum. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM. 2 tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatnya peraturan bisnis dan pertumbuhan kelompok dalam kepentingan tertentu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.